Beastmaster. Dalang sebenarnya. Su Fan bersembunyi di pinggiran kota Tianwu dan melampiaskan amarahnya dengan membunuh seluruh anggota keluarga miskin di sebuah gubuk kecil. Gubuk kecil itu adalah tempat terbaik untuk bersembunyi dari pengawasan prajurit kerajaan Zhao, terutama dari Hakim Zhao Jian yang telah mengenali wajahnya. Dia tidak kembali ke kediaman klan Lin karena merasa malu akibat tidak bisa menyelamatkan Jiang Xiaofan dan memutuskan akan membunuh Zhao Jian dengan tangannya sendiri. Su Fan yakin ia lebih kuat dari Zhao Jian, karena selama pertarungan tadi, Zhao Jian selalu menghindar darinya dan lebih mengincar Jiang Xiaofan saja. Cih, dasar manusia miskin ini. Kenapa hanya ada roti kering saja di sini? Gerutunya mengambil sisa makanan milik keluarga miskin malang yang ia bunuh. Pria dewasa, wanita dewasa dan dua anak-anak kecil tergeletak di lantai gubuk yang hanya ruangan sepetak seluas 2x2 tombak tersebut tanpa ada ruang kamar atau dapur. Karena ruangan itu adalah ruangan multifungsi alias semuanya kegiatan mereka lakukan di gubuk kecil itu. Su Fan duduk bersila melakukan kultivasi dan akan bergerak lagi saat malam nanti. Dia juga memasang formasi penghalang agar tidak ada kultivator yang menyadari apa yang terjadi di gubuk kecil tersebut. Zhao Jian bersama Zhao Chen memeriksa mayat para prajurit kerajaan yang tewas di tembok besar. Luka-luka yang mereka derita menunjukkan kalau para prajurit kerajaan itu sebenarnya melakukan perlawanan sengit pada musuh yang tiba-tiba menyerang mereka. Yang menandakan pihak musuh memiliki basis kultivasi yang sama dengan mereka. Namun, karena musuh menyerang lebih dulu dan jumlah mereka lebih banyak maka para prajurit ini akhirnya tetap gugur juga. Zhao Jian juga bingung, tidak ada mayat musuh yang tergeletak di sana. Sepertinya mereka langsung membawa mayat rekan mereka agar pihak kerajaan Zhao tidak mengetahui pihak mana yang melakukan penyerbuan itu. Apakah ada pihak yang Paman Chen curigai dalam kasus ini? Zhao Jian bertanya, karena Zhao Chen adalah petugas pengadilan senior dan memiliki pengalaman menyelidiki berbagai macam kasus kriminal. Klan Lin dan klan Gu lah yang paling dicurigai dalam kasus ini. Namun, kita tidak memiliki bukti untuk memaksa mereka meneteskan darah pada kitab keadilanmu agar kita bisa mengetahui motif mereka melakukan hal ini. Sahut Zhao Chen menghela napas panjang. Benar juga, aku akan mengatakan pada ayah Raja Zhao Tian agar memperkuat pasukan di tembok besar, karena tujuan musuh adalah agar formasi susunan bintang tidak berfungsi saat kekuatan utama mereka mencapai Gui Dao kita. Zhao Jian segera menulis pesan untuk istana dan mengirimnya melalui merpati pesan. Walaupun pelaku yang berkhianat telah diketahui, mereka belum bisa menindak klan Lin dan klan Gu karena terhalang oleh aturan raja yang berlaku. Cara satu-satunya menghukum kedua klan besar itu adalah Raja Zhao Tian membuat dekret baru yang berisi penangkapan besar-besaran pada kedua klan besar itu dan sudah dipastikan akan terjadi perang besar di seluruh kerajaan Zhao. Yang paling sengsara bila konflik terjadi adalah para penduduk, karena tempat tinggal mereka akan berubah menjadi medan perang kedua belah pihak yang bertikai. Raja Zhao Tian merasa kepalanya sangat pusing setelah membaca pesan yang dikirim oleh Zhao Jian. Pesan tersebut mirip dengan dugaan ia diskusikan bersama para pangeran, menteri dan para penasihatnya. Setelah acara pesta pernikahan Zhao Jian dengan Liu Ruxu diadakan, Raja Zhao Tian langsung memanggil para pangeran kembali ke kota Tianwu,
karena ia curiga dengan Lu Xiaoran yang merupakan ranah Jie Zhu yang sebenarnya keberadaan yang tidak mungkin ada di Gui Dao kerajaan Zhao. Raja Zhao Tian juga mencurigai klan Gu dan klan Lin bersekongkol dengan Lu Xiaoran. Kejadian hari ini telah membuatnya sangat yakin tentang pengkhianatan kedua klan itu. Lapor, Yang Mulia. Pengawal naga surgawi bertekuk lutut di hadapan Raja Zhao Tian yang langsung mengangguk pelan. Patriark klan Lin dan klan Gu telah mencapai ranah Jiesu. Sepertinya mereka juga akan melakukan pemberontakan, karena mereka melakukan perekrutan ahli bela diri secara besar-besaran. Lapor pengawal naga surgawi tersebut. Oh, akhirnya mereka menunjukkan belangnya juga. Sepertinya mereka sangat yakin dengan kemampuan mereka. Raja Zhao Tian tersenyum masam. Sebaiknya Pangeran Zhao Jian ditarik kembali ke istana karena mereka pasti akan mengirim tim pembunuh lainnya untuk membalaskan kematian rekan mereka, kata Hakim Agung. Raja Zhao Tian berpikir sejenak. Terlalu banyak laporan yang masuk sehingga ia sulit membuat keputusan. Tapi Zhao Jian dapat mengalahkan ranah Jiesu padahal lawannya adalah dua ranah Jiesu. Justru kita membiarkannya bertindak sendiri saja, tetapi saat ia disergap lagi maka suruh petugas pengadilan Zhao Chen untuk menembakkan kembang api agar pengawal naga surgawi segera membantunya. Sahut Raja Zhao Tian. Hakim Agung hanya mengerutkan, karena tidak menyangka Raja Zhao Tian tidak terlalu mengkhawatirkan nasib anaknya yang sedang diintai oleh musuh yang sangat kuat. Untuk klan Gu dan klan Lin, aku akan membentuk pasukan khusus yang akan menghancurkan mereka. Karena lebih baik kita bergerak lebih dulu daripada membiarkan musuh menjadi lebih kuat dan menggerogoti kita, katanya lagi. Raja Zhao Tian mengirim Pangeran Zhao pertama dan Pangeran ketiga melakukan serangan mendadak ke klan Gu. Dia memutuskan menghindari serangan ke klan Lin, karena ada Lu Xiaoran di sana dan kekuatan serta tim yang dimilikinya masih misterius. Klan Lin akan diserang menggunakan serangan militer dalam skala penuh dan memaksa klan Liu serta klan kecil lainnya bergabung. Mereka pasti menuruti seruannya karena takut nasib klan mereka sama seperti klan Gu, bila kedua putranya berhasil menghancurkan klan Gu. Episode sebelumnya, Tabib Istana. Episode berikutnya, kediaman klan Gu yang mencurigakan. Klan Gu yang mencurigakan. Prajurit kerajaan Zhao bergerak cepat memperbaiki formasi susunan bintang yang dihancurkan oleh orang-orang tidak dikenal. Mereka juga bergerak secara berkelompok agar tidak disergap lagi seperti kejadian sebelumnya yang menewaskan banyak prajurit kerajaan Zhao yang berjaga di tembok besar. Zhao Jian tidak kembali ke gedung pengadilan. Ia dan petugas pengadilan Zhao Chen menelusuri area di sekitar tembok besar untuk menangkap salah satu musuh yang menyerang para prajurit, karena ia ingin meneteskan darah mereka pada kitab keadilan agar pengadilan dapat menangkap dalang yang berkhianat pada kerajaan Zhao dan bekerja sama dengan ahli bela diri dari luar Gui Dao kerajaan Zhao tersebut. Namun, tiba-tiba merpati pesan hinggap di bahu Zhao Chen yang langsung memeriksa isi pesannya. Gawat! Pangeran pertama telah memimpin pasukan menyerbu klan Gu, seru Zhao Chen. Yang mengirim pesan itu adalah petugas pengadilan yang dipimpin Zhao Bai. Beberapa saat yang lalu Zhao Chen membagi dua tim petugas pengadilan untuk mengawasi klan Lin dan klan Gu. Namun,
Saat tim Zhao Bai akan menuju ke klan Gu, tiba-tiba saja mereka bertemu rombongan pangeran pertama, makanya ia langsung melaporkan kejadian itu pada Zhao Chen. Kita harus segera menuju kediaman klan Gu, aku takut para ranah Jiezu lainnya juga telah menunggu di sana, sehingga kita akan kehilangan kekuatan tempur utama kita. Sahut Zhao Jian, karena hanya ada dirinya dan Pangeran Zhao Yi saja yang mencapai basis kultivasi ranah Jiezu, walaupun ranah Jiezu pangeran pertama hanya sementara waktu saja. Zhao Chen setuju dengan seruan Zhao Jian, karena situasi di kota Tianwu kini tidak stabil. Semua pihak saling mencurigai dengan kemunculan Lu Xiaoran dan rombongan ranah Jiezu yang datang bersamanya. Apalagi kabar kematian para prajurit kerajaan yang berjaga di tembok besar telah menyebar dengan cepat, seperti ada yang sengaja menyebarluaskannya untuk menimbulkan kepanikan di tengah-tengah masyarakat. Pangeran Zhao Yi dan Pangeran Zhao San terkejut melihat gerbang masuk kediaman klan Gu dijaga ketat oleh 10 ranah spirit dan masih ada banyak ahli bela diri lainnya yang bersembunyi di balik dinding tembok yang mengelilingi kediaman klan Gu tersebut. Maaf Pangeran. Patriark kami tidak bisa menerima tamu untuk saat ini. Salah satu ranah spirit mencegah rombongan pangeran pertama dan pangeran ketiga. Oh, apakah klan Gu ingin membangkang pada jenderal ini? Pangeran ketiga menunjuk dirinya sendiri, karena ia merupakan jenderal tertinggi untuk wilayah ibu kota dan sekitarnya. Namun, ahli bela diri klan Gu yang berjaga di gerbang masuk kediaman klan Gu itu malah tertawa terkekeh-kekeh. Pangeran ketiga keheranan melihat ulah mereka, padahal mengejek anggota keluarga raja hukumannya sangat berat, bahkan bila memandang rendah mereka akan dihukum pancung di depan umum, untuk menunjukkan pada semua orang, bahwa tidak boleh mengejek atau merendahkan anggota keluarga raja. Sepertinya kedatangan kita sudah ditunggu-tunggu oleh mereka, sebaiknya kita mundur. Kata pangeran pertama melalui suara telepati pada pangeran ketiga yang langsung mengangguk pelan. 5 pengawal naga surgawi maju ke depan, sedangkan pangeran pertama dan pangeran ketiga mengambil langkah mundur, kemudian melompat ke atas punggung kuda. Fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat merembes dari dalam kediaman klan Gu dan pria sepuh dengan basis kultivasi ranah Jiezu melayang 10 tombak dari atap kediaman klan Gu. Hei, pangeran! Kenapa kalian malah pulang? Padahal aku belum menyuguhkan teh untuk kalian, hahaha. Patriark klan Gu tertawa. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, Pangeran Zhao Yi. Karena Tuan Lu Xiaoran menginginkanmu mati, maka aku akan menunjukkan loyalitasku agar ia memberikan klan Gu lebih banyak sumber daya di masa depan. Gumamnya. Kalau Lu Xiaoran memberikan pil yang dapat menaikkan basis kultivasi ranah spirit ke ranah Jiezu lagi, maka ia akan memberikannya pada putranya, Gu Chang'an. Dia belum mengetahui kalau putranya telah tewas dibunuh oleh Lu Xiaoran karena tersinggung dengan ucapan Gu Chang'an yang menanyakan keputusannya menyerah mendapatkan Liu Ruxu. Lin Tao maupun tuan muda lainnya dari klan Lin dan klan Gu masih merahasiakan tentang kematian Gu Chang'an, karena mereka takut Lu Xiaoran akan marah bila klan Gu tiba-tiba melakukan pembangkangan sehingga Lu Xiaoran memusnahkan klan Lin dan klan Gu mereka. Zhao Yi terpaksa turun dari kudanya dan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Sebenarnya kami ingin bertamu untuk membahas tentang kematian para prajurit di tembok besar yang sangat misterius dan mengingatkan klan Gu agar berhati-hati. Namun, aku tidak menyangka,
Ternyata klan Gu telah memperketat penjagaan tanpa harus dikabari lebih dulu. Jadi kami akan menuju klan lain, karena lebih cepat mengabarkan kejadian aneh itu maka itu dapat meminimalisir kematian anggota klan mereka. Dia berkilah agar bisa meninggalkan kediaman klan Gu sesegera mungkin. Oh, apakah itu benar? Kenapa aku tidak mendengar kabar itu? Ya. Mungkin pangeran harus memberitahu kami kronologinya lebih terperinci lagi. Namun, sudut-sudut bibir patriark klan Gu malah memancarkan seringai jahat. Zhao Yi mengepal tangannya dan berpikir tidak bisa lagi mengelak dari patriark klan Gu. Satu-satunya cara menjauh dari sini adalah dengan bertarung secara langsung melawannya. Episode sebelumnya. Dalang sebenarnya. Episode berikutnya. Ternyata ini adalah penyergapan. Beastmaster. Ternyata ini adalah penyergapan. Sepertinya kami tidak bisa mengelabui Patriark Gu, hahaha. Selamat telah mencapai ranah Jiezu berkat bantuan Lu Xiaoran itu. Zhao Yi tertawa, akan tetapi ekspresi wajah Patriark klan Gu menjadi masam. Kamu boleh menghinaku atau klan Gu. Akan tetapi jangan coba-coba menghina Tuan Lu, Pangeran. Niat membunuh merembes dari tubuh Patriark klan Gu, sehingga para pengawal naga surgawi merasa tertekan, begitu juga dengan Pangeran ketiga. Zhao Yi menaikkan basis kultivasinya dari ranah spirit menjadi ranah Jiezu setelah meminjam energi spiritual Gui dari kerajaan Zhao. Dia kemudian memblokir niat membunuh Patriark klan Gu, sehingga Zhao San dan para pengawal naga surgawi bernapas lega karena terlepas dari tekanan Patriark klan Gu. Zhao Yi juga segera mengaktifkan formasi susunan bintang dan ahli bela diri klan Gu tiba-tiba merasa energi spiritual mereka ditekan serta tidak bisa digunakan. Kini mereka seperti manusia biasa saja. Namun, tiba-tiba formasi susunan bintang itu menghilang begitu saja, sehingga Zhao Yi mengerutkan keningnya. Apa yang sedang terjadi? Kenapa formasinya kehilangan kekuatannya? Mungkinkah ada yang merusaknya lagi? Zhao Yi berspekulasi. Hahaha. Klan Lin pasti telah merusak rencana yang disusun rapi olehmu, Pangeran. Patriark klan Gu tertawa terkekeh-kekeh mengejek Zhao Yi. Di bagian ekor Gui Dao, ahli bela diri klan Lin menyerbu tembok besar dan menghancurkan formasi susunan bintang. Prajurit kerajaan Zhao yang berjaga di sana tidak sekuat yang ada di ibu kota, sehingga mereka dengan mudah dikalahkan oleh ahli bela diri klan Lin yang menyerbu dengan kekuatan besar. Aku akan melawan Patriark Gu dan kalian cobalah untuk bertahan selama mungkin sebelum bala bantuan tiba. Zhao Yi berbisik pada Zhao San yang langsung mengangguk pelan. Zhao Yi melesat seperti kilat ke arah Patriark klan Gu, akan tetapi 10 ranah spirit klan Gu tiba-tiba muncul di depan Patriark klan Gu dan menahan tusukan tombak emas pangeran pertama yang diselimuti energi spiritual petir tersebut. 10 ranah spirit klan Gu itu terhempas ke segala arah, tetapi puluhan anggota klan Gu lainnya segera menyerang Zhao Yi. Mereka tidak membiarkan Zhao Yi mendekati Patriark klan Gu dan akan membuatnya kelelahan lebih dulu, barulah Patriark klan Gu akan menghabisinya. Sebagai jenderal termuda dan penanggung jawab atas wilayah kota Tianwu dan sekitarnya, Zhao San segera melompat ke tengah-tengah ahli bela diri klan Gu. Kobaran api menyelimuti pedang hitam besar miliknya. Pedang itu sangat berat, butuh 10 pria dewasa untuk mengangkatnya saja. Namun, ia adalah kultivator,
sehingga pedang hitam besar itu terasa ringan di tangannya setelah ia mengalirkan energi spiritual apinya ke sana. Zhao San menebas ke arah depan, sehingga gerbang kayu dan tembok kediaman klan Gu hancur berkeping-keping. Hebat sekali, Pangeran. 7 ranah spirit melayang 10 tombak dari permukaan tanah. Mereka mengenakan topi caping dan penutup wajah. 7 assassin iblis. Pangeran ketiga terkejut melihatnya. Ketujuh ranah spirit itu terkenal akan kejahatan mereka dan merupakan pembunuh bayaran paling terkenal di ibu kota. Mereka memang berasal dari klan Gu, akan tetapi klan Gu mengatakan kalau mereka bukan lagi menjadi bagian klan Gu setelah pengadilan menetapkan mereka sebagai buronan dengan bounty tinggi. Iya, aku merasa terharu pangeran mengenali kami, hehehe. Suara wanita terdengar dari salah satu 7 assassin iblis itu. Apakah ini yang dinamakan cinta? Candanya lagi. Wanita itu menjauh dari rekan-rekannya dan busur panah muncul di tangannya. Guling. Sang pemanah hantu, yang setiap kali tembakan panahnya akan mengunci target hingga tak bisa mengelak. Zhao San khawatir, karena 6 lainnya juga memiliki senjata yang unik dan mengerikan. Gu Bai menggunakan tombak, Gu Yan menggunakan rantai iblis, Gu Han menggunakan senjata pedang kematian, Gu Meng menggunakan sabit kembar, Gu Jing dengan teknik tinju gunturnya, dan Gu Tian dengan jarum racunnya yang sangat mematikan. Kabarnya tidak ada target mereka yang selamat setelah bertarung melawan 7 assassin iblis ini, termasuk komandan militer yang dibunuh saat sedang berpatroli bersama prajuritnya beberapa bulan yang lalu dan itu adalah kejahatan yang mereka lakukan terakhir kalinya sebelum menghilang secara tiba-tiba. Zhao San merasa pihaknya tidak diunggulkan dalam pertarungan ini, apalagi saudaranya pangeran pertama sedang bertarung melawan puluhan ahli bela diri klan Gu, bukan melawan patriark klan Gu yang malah melayang di udara menonton pertarungan mereka. Pengawal naga surgawi tampak sangat kewalahan, karena harus melawan musuh lebih dari 1 bahkan ada yang harus melawan 3 ahli bela diri klan Gu. Semoga saja bala bantuan cepat datang. Gumam Zhao San terpaksa harus melawan 7 assassin iblis seorang diri. Guling menarik tali busur panahnya dan energi spiritual angin mengalir dari meridiannya membentuk anak panah yang tak kasat mata, yang hanya bisa dirasakan saja energi spiritualnya. Kemudian ia melepaskan tali busur panah yang ia tarik, sehingga anak panah yang terbuat dari energi spiritual angin itu melesat ke arah Zhao San. Perhatikan kami juga, Pangeran. Gu Tian melempar jarum yang dilapisi racun ke arah Zhao San. 10 jarum beracun dan anak panah tak kasat mata secara bersamaan melesat ke arah dada Zhao San yang langsung mengayunkan pedangnya, sehingga kobaran api yang besar meledak di depannya. Episode sebelumnya. Kediaman klan Gu yang mencurigakan. Episode berikutnya. Kemunculan sosok yang tidak terduga. Beastmaster. Kemunculan sosok yang tidak terduga. Jarum beracun milik Gu Tian dilelehkan oleh energi spiritual api pangeran ketiga dan memblokir dengan bilah pedangnya, anak panah tak kasat mata Guling. Kemudian Zhao San mundur beberapa langkah karena khawatir anggota 7 assassin iblis lainnya akan menyerangnya. Namun, ternyata kekhawatirannya itu tidak terjadi karena yang lainnya hanya tertawa terkekeh-kekeh. Sekarang giliranku dan kalian tidak boleh campur tangan. Gu Han melompat ke depan Zhao San dan menghunus pedang kematiannya.
Zhao San mengerutkan keningnya karena teknik berpedang Gu Han ini terkenal sangat hebat dan sangat mematikan. Jangan pikirkan yang lain, Pangeran. Aku menjamin pertarungan kita ini berjalan adil. Kata Gu Han langsung menghilang dari pandangan Zhao San. Asap hitam muncul di belakang Zhao San dan itu mengandung aura kegelapan, sehingga Zhao San segera menebas pedangnya ke arah belakangnya. Bilah pedang hitam besar Zhao San beradu dengan pedang kematian Gu Han, yang membuat kedua terhempas mundur beberapa langkah. Wah, pangeran ketiga ternyata hebat juga mampu menahan tebasan saudara Han. Guling berkata dengan tulus walaupun ia berkata sambil tertawa seperti sedang mencemooh saja. Ekspresi wajah Gu Han menjadi masam dan langsung menghilang menjadi gumpalan asap hitam, kemudian muncul di sebelah Zhao San dan langsung menebas ke arah lehernya. Namun, ia terkejut ada seseorang mencengkram bilah pedangnya, sehingga ia langsung mundur beberapa langkah. Hanya ranah Jiezu yang mampu melakukan itu, tetapi pangeran pertama sedang berusaha memperpendek jarak dengan patriark klan Gu-nya dan ia dihadang banyak ranah spirit. Siapa kau? Apakah kamu bawahan Tuan Lu? Seharusnya kamu di pihak kami. Gu Han berkata dengan marah pada pemuda yang juga bertopi caping dan mengenakan penutup wajah tersebut. Guling segera menghunus tombaknya dan mengangkat tangan agar semua anggota 7 assassin iblis bersiap-siap untuk bertarung. Dia dari pengadilan. Lihatlah lambang di dada kirinya itu. Itu lambang naga emas dengan 2 timbangan emas di kepalanya. Seru Guling. Zhao San tersenyum bahagia dan menepuk pundak Zhao Jian. Kau terlambat adik bungsu. Kakakmu ini hampir bereinkarnasi. Apakah kamu sengaja melakukannya agar kakak-kakak iparmu menjadi janda dan kamu akan merawat mereka di ranjangmu? Dia malah berpikiran yang aneh-aneh. Zhao Jian mengerutkan keningnya dan merasa kakak ketiganya ini sedikit aneh, berbeda dengan kakak pertamanya yang tampak sangat tegas dan jarang berbicara, lebih terlihat seperti pangeran yang sesungguhnya. Iya, itu memang wajar karena Zhao Yi adalah putra mahkota yang akan menjadi raja berikutnya kerajaan Zhao. Kalau dipikir-pikir istri-istri kakak Zhao San sangat cantik juga, sahut Zhao Jian bercanda. Sehingga kobaran api di pedang hitam besar Zhao San meledak dan membakar tubuhnya. Jianer, tolong teteskan darahmu pada kitab keadilan. Jangan-jangan kamu diam-diam menggoda kakak iparmu. Zhao San mengayunkan pedangnya ke arah leher Zhao Jian yang langsung menghilang dari sebelahnya. Jangan kabur cacing kampret, umpatnya. Zhao Jian muncul di belakang 7 assassin iblis dan menyesal telah bercanda dengan pangeran ketiga. Ternyata ia sangat pemarah walaupun tampak humoris. Aku harus jauh-jauh dari saudara-saudaraku, gerutunya. Menyadari Zhao Jian ada di belakangnya, Gu Bai segera menombak Zhao Jian dan Guling menembakkan anak panah tak kasat mata yang mengandung energi spiritual angin. Namun, Zhao Jian malah menangkap anak panah itu dan menepis tusukan tombak Gu Bai dengan pedang keadilan. Dia kemudian melempar anak panah tak kasat mata milik Guling dan mengalirkan sedikit energi spiritualnya pada anak panah itu, sehingga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saudara Gu Bai, awas! Guling berteriak karena Zhao Jian melempar anak panah itu pada Gu Bai yang lebih dekat dengannya. Gu Bai ingin mengelak, tetapi anak panah itu akan mengejar targetnya hingga kena. Kenapa ia bisa mengalihkan target anak panah itu?
Apa gara-gara ia memasukkan energi spiritual angin juga ke sana? Guling menduga-duga, karena ia dan Zhao Jian memiliki energi spiritual angin. Dada Gubei meledak oleh energi spiritual angin, tubuhnya tak mampu menahan energi spiritual ranah Jie Su milik Zhao Jian. Patriark klan Gu mengerutkan keningnya, ini tak sesuai dengan yang ia rencanakan. Dia juga bingung, kenapa Hakim Zhao Jian ada di sini padahal Lu Xiaoran telah mengatakan bahwa ia akan mengurus Zhao Jian secara pribadi dan ia serta klan Lin hanya perlu melenyapkan pangeran pertama saja. Kalian bantu 7 assassin iblis menahan Hakim Zhao Jian dan aku yang akan melawan Zhao Yi. Patriark klan Gu mendarat 10 langkah dari Zhao Yi. Para ranah spirit klan Gu segera menjauh dari pangeran pertama yang telah membunuh puluhan ranah spirit klan Gu. Ekspresi wajahnya tetap tenang dan hanya menatap dingin pada patriark klan Gu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 100 pedang melayang di sekitar patriark klan Gu dan ia berjalan dengan santai dengan tangan di punggung, mendekat ke arah Zhao Yi yang langsung memasang kuda-kuda bela diri sembari memegang erat gagang tombak emasnya. Formasi 100 pedang hantu utara. Seru patriark klan Gu, sehingga 100 pedang yang ada di sekitarnya melesat ke arah pangeran pertama. Episode sebelumnya. Ternyata ini adalah penyergapan. Episode berikutnya. Pertarungan melawan klan Gu. Pertarungan melawan klan Gu. Lu Xiaoran terkejut. Sistem surgawi melaporkan kalau Jiang Xiaofan telah tewas dibunuh oleh Zhao Jian, akan tetapi Zhu Fan yang menemaninya tidak menderita luka-luka. Apa yang terjadi? Apakah Zhu Fan kabur setelah Zhao Jian membunuh Jiang Xiaofan? Gumam Lu Xiaoran. Namun, ia tahu Zhu Fan tak mungkin kabur saat bertarung, malah ia yang akan menjadi tameng di barisan depan, sementara Jiang Xiaofan sebagai lapis kedua. Mungkin Zhao Jian langsung menyerang Jiang Xiaofan secara diam-diam saat mereka lengah, gumamnya berspekulasi. Bila itu benar maka Zhao Jian bukanlah reinkarnasi dari dunia lain atau kultivator dengan sistem surgawi sepertiku. Sudut bibir Lu Xiaoran memancarkan seringai tipis dan merasa ia sebenarnya terlalu khawatir dengan sikap tenang yang ditunjukkan oleh Zhao Jian. Namun, Zhao Jian ini tetaplah Beastmaster yang hebat, karena kemungkinan besar basis kultivasinya meningkat akibat beastnya menerobos ke ranah yang lebih tinggi. Lu Xiaoran yakin itulah jawaban dari mana kekuatan Zhao Jian berasal. Seandainya aku menyadari hal ini dari awal, maka aku akan menyelesaikan misi menjadikan Liu Ruxu sebagai wanitaku. Gerutu Lu Xiaoran sangat marah karena merasa dibodohi oleh Zhao Jian secara tidak langsung. Hahaha. Padahal aku adalah tokoh utama di dunia ini, kenapa aku bisa takut pada Beastmaster? Padahal aku bisa mengalahkan musuh yang levelnya lebih tinggi dariku. Paman Jiangmo. Lu Xiaoran memanggil bawahannya yang memiliki basis kultivasi paling tinggi di antara 9 lainnya, karena ia adalah ranah Tianzun atau satu tingkat di atas ranah Jiesu. Ya, Tuan Muda Lu. Sahut Jiangmo tiba-tiba muncul di depan Lu Xiaoran sembari bertekuk lutut dan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Apakah orang-orang tua bangka itu telah membunuh pangeran pertama? Kini Lu Xiaoran merasa Zhao Yi jauh lebih berbahaya dari Zhao Jian, karena Zhao Yi dapat meminjam energi spiritual Guidao.
Klan Lin sedang menghancurkan formasi susunan bintang dan klan Gu sedang bertarung melawan pangeran pertama yang mendatangi kediaman mereka. Sahut Jiang Mo. Lu Xiaoran yakin Raja Zhao Tian telah menyadari pengkhianatan oleh klan Gu dan klan Lin, tetapi mereka lebih dulu berusaha menyingkirkan klan Gu yang lebih lemah. Kalau begitu panggil kembali semua rekan-rekan kita dan aku ingin kalian menyingkirkan Hakim Zhao Jian, karena Jiang Xiaofan dan Fan Mo malah bermain-main saat ku berikan tugas menyingkirkannya. Lu Xiaoran tidak mengatakan kalau Jiang Xiaofan telah tewas, agar nyali mereka tidak ciut saat menghadapi Zhao Jian yang merupakan Beastmaster. Secara teori Zhao Jian sebenarnya menjadi 3, karena ada 2 Beast rubah yang menemaninya, sehingga untuk mengalahkannya harus dengan lebih banyak ranah Jiesu, makanya Fan Mo tidak dapat melindungi Jiang Xiaofan. Sistem surgawi Lu Xiaoran tidak dapat mencatat keberadaan bis ulat ungu Zhao Jian yang sedang memasuki fase metamorfosis menjadi bis kupu-kupu, makanya ia mengira hanya ada 2 bis milik Zhao Jian. Pangeran pertama menancapkan tombak emasnya ke tanah, kemudian muncul kilatan-kilatan listrik berbentuk lingkaran. Formasi 100 pedang hantu utara yang menghujani Zhao Yi gagal menghancurkan perisai petirnya. Langkah kilat. Zhao Yi menghilang dari pandangan patriark klan Gu, sementara Zhao Jian menebas pedang keadilan dan menggunakan jurus pedang dewa mata angin. Gerakan kedua. Ratusan sabit tipis dari energi spiritual angin melesat dari bilah pedang keadilan. 6 anggota 7 assassin iblis yang tersisa mencoba memblokir serangan Zhao Jian dengan kekuatan terkuat mereka. Namun, perbedaan basis kultivasi mereka terlalu lebar, sehingga tubuh mereka disayat-sayat sabit angin. Sial! Ranah Jiezu terlalu kuat, aku tidak ingin mati di sini. Guling si pemanah hantu segera terbang walaupun ia menderita luka sabetan di sekujur tubuhnya. Bawa aku saudari Ling! Teriak Gutian yang tak sanggup lagi berdiri. Gumeng ingin kabur, tetapi pangeran ketiga tiba-tiba muncul di depannya. Memblokir jalan keluar dari kediaman klan Gu. Sial! Aku menyerah. Gumeng membuang sabit kembarnya dan bertekuk lutut di tanah. Para ranah spirit klan Gu yang tersisa mengikuti jejak Gumeng, karena mereka juga berpikir tidak mungkin klan Gu akan menang, sebab di pihak mereka hanya ada 1 ranah Jiesu. Sementara pihak kerajaan Zhao memiliki 2 ranah Jiesu. 100 pedang muncul di punggung patriark klan Gu yang langsung memblokir tombakan pangeran pertama yang melesat seperti kilatan petir. Patriark klan Gu yakin ia tidak memiliki kesempatan untuk menang dan memutuskan akan kabur ke klan Lin untuk menyusun rencana melakukan serangan balasan yang lebih mengerikan. Dia kembali menggunakan formasi 100 pedang hantu utara menyerang pangeran pertama dan tujuannya bukan untuk melukainya, akan tetapi membuat pangeran pertama sibuk sehingga ia dapat memanfaatkan keadaan itu untuk kabur. Hahaha. Penghinaan hari ini akan kubalas 2 kali lipat lebih kejam. Tunggulah aku Zhao Yi. Waspadalah. Patriark klan Gu langsung terbang ke arah kediaman klan Lin. Namun, tiba-tiba angin tornado muncul dari bawahnya, sehingga tubuhnya disabat pisau-pisau tipis dari energi spiritual angin. Patriark klan Gu berteriak histeris dan meledakkan energi spiritualnya untuk menghancurkan angin tornado yang mengelilingi tubuhnya. Namun, tiba-tiba Zhao Yi telah muncul di depannya sembari mengayunkan tombak emasnya ke arah dada patriark klan Gu. Tunggu.
Patriark klan Gu hendak menyerahkan diri, akan tetapi Zhao Yi sudah terlanjur mengayunkan tombak emasnya, yang langsung menancap di dada Patriark klan Gu dan tembus ke punggungnya. Episode sebelumnya, kemunculan sosok yang tidak terduga. Episode berikutnya, seperti gula yang dikerumuni semut.